dia justru membuat rencana-rencana buruk. Nanti bagaimana saya ini nampaknya puasa tapi sebenarnya tidak puasa. Akhirnya buka toko tapi tokonya ditutup pintunya tapi dari belakang dibuka. Ada rencana-rencana buruk. Maka sebelum memasuki Ramadan sudah dapat dosa di bulan Ramadan. Maka insya Allah mudzakarah fikih pagi ini kita mudzakarah tentang bab puasa. Dengan harapan semoga sebelum memasuki bulan Ramadan sudah mendapatkan pahala Ramadan. Belum puasa tapi sudah dapat pahala puasa. Insyaallah nggih. Insyaallah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyah as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum masuk ke masail kita baca beberapa ayat Quran dan hadis yang berkaitan dengan fadilah puasa khususnya puasa Ramadan. Di antara dalil dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang puasa Ramadan di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan, diwajibkan ke atas kalian untuk puasa sebagaimana puasa telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang takwa. Maka para ulama mengatakan puasa ini sejak zaman dulu sudah ada. Bukan khusus umatnya baginda Nabi. Ketika baginda Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Pada bulan apa? Masih ingat mungkin? Baginda Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah di bulan Muharram. Maka bulan Hijriyah namanya sudah bulan Hijriyah. Dimulai dengan bulan Muharram. Kenapa? Karena memang dulu hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah itu terjadi di bulan Muharram. Baginda Nabi tiba di Madinah tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Ketika 10 Muharram, orang-orang Yahudi sudah puasa Asyura. Puasa Suro 10 Muharram. Dalil kata para alim ulama bahwasanya puasa ini sebenarnya bukanlah amalan yang khusus umatnya Nabi. Dulu juga sudah ada puasa sebagaimana dalam ayat ini. Hanya saja untuk puasa Ramadan, kalau puasa itu dulu sudah ada. Tapi kalau puasa Ramadan ini khusus untuk umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Merupakan khususiyah, keistimewaan khusus yang Allah berikan kepada kita umatnya baginda Nabi. Dalam ayat tersebut di antara fadilah puasa yang paling mencolok adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang takwa. Kalau orang itu takwa, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang itu kalau takwa maka nanti akan senantiasa dapat solusi dalam seluruh masalah yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang itu takwa akan mendapatkan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Termasuk amalan yang kalau dikerjakan akan memudahkan seseorang menjadi takwa adalah amalan puasa. Yang wajib adalah puasa Ramadan. Apa hikmah kenapa puasa Ramadan memudahkan seseorang menjadi takwa? Di antara hikmahnya kata para ulama, musuh terbesar manusia, Syekh Abdullah Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'amanah, musuh manusia terbesar itu sebenarnya bukan orang kafir, bukan pula syaitan, bukan pula iblis. Siapa musuh terbesar manusia? Hawa nafsu. Orang itu walaupun perang melawan orang kafir kalah, kalau tidak ikut nafsunya masih untung, kalah masuk surga, mati syahid. Digoda iblis, kalau tidak mengikuti godaan iblis
maka masih beruntung. Tapi kalau seseorang itu mengikuti hawa nafsunya, apa maunya langsung diikuti, walaupun hidup di zaman Nabi, tetap tidak ada jaminan surga untuk dia. Sulit untuk menjadi orang takwa. Dalam puasa itu ada pendidikan mengekang nafsu, menahan nafsu. Sore hari menjelang berbuka tinggal 10 menit. Sudah haus pol-polan, lapar, makanan ada di depan. Sendirian tetap nggak berani mengikuti nafsu sampai nanti dengar azan. Ada pendidikan mengekang nafsu. Maka kata para ulama, ada puasanya orang umum, ada puasanya orang yang khusus. Kalau orang biasa, puasa hanya sekedar menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa. Tapi kalau puasa yang istimewa, bukan sekedar menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa, tapi juga menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Karena dalam hadis yang lain dikatakan, ada orang yang puasa, lapar, tapi tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar. Berarti dia ini puasanya secara pandangan fikih sah, tetapi tidak mendapatkan pahala puasa. Maka itu di antara hikmahnya dalam puasa itu, nanti dalam bab sunnah-sunnah puasa, termasuk anjuran ketika puasa adalah menjaga diri dari hal-hal yang cocok dengan nafsu. Baik urusan makanan. Kadang-kadang kita ini ketika puasa balas dendam. Karena siang nggak makan, akhirnya ketika buka dipolkan 2 kali lipat. Bahkan kadang-kadang ketika puasa bukanya lebih banyak daripada selain puasa. Kalau selain puasa makan seadanya, tapi kalau waktu puasa apa maunya nafsu, lauknya apa, minumnya apa, camilannya apa, dituruti semuanya. Nah, seperti ini kalau dalam tarbiyah takwa kurang bisa menundukkan nafsu, sehingga nanti puasa itu ada hasilnya tapi kurang maksimal. Karena di antara pendidikan puasa adalah pendidikan mengekang nafsu. Sedangkan ketika puasa malah melampiaskan nafsu, dan nanti kurang bisa maksimal. Wallah. Kita mulai. Yang pertama terkait dengan rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa, setidaknya puasa yang kita kerjakan itu kalau rukun-rukun terpenuhi semuanya, maka sudah dianggap sah, bisa menggugurkan kewajiban puasa, sehingga tidak dianggap orang yang berdosa. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus siyam, rukun-rukun puasa. Ithnani, ada 2. Ar-ruknul awwalu an-niyatu. Rukun pertama yang harus dikerjakan supaya puasanya itu sah, sehingga bisa menggugurkan kewajiban, tidak dianggap berdosa. Yang pertama adalah niat. Baik itu puasa fardu maupun puasa sunnah. Kalau puasa fardu berarti nanti kewajibannya gugur. Kalau puasa sunnah akan mendapatkan pahala sunnah. Namanya puasa itu letaknya di dalam hati. Maka adapun melafatkan niat seperti habis tarawih, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadis sanati fardhan lillahi ta'ala, itu sunnah. Supaya ingat, nanti takutnya kalau tidak di habis tarawih, tidak ditalfid seperti itu, lupa niat, akhirnya pagi hari malam hari enggak ada niat. Ketika tidak ada niat, maka puasanya tidak sah. Nanti setelah Syawal tetap wajib untuk mengqadha. Andaikan mungkin yang paling sering lupa itu kalau dia ini seorang musafir, awal Ramadan malam 1 dia perjalanan dari Jakarta menuju Magetan, malam 1 Ramadan. Dia ingat kalau besok 1 Ramadan. Siang hari naik bis, tahu kalau besok adalah 1 Ramadan. Naik bis karena capek, ya tidur, bangun, sholat, makan. Ketika sholat isya pun ya di rumah makan, tidak ada tarawih, dia pun juga enggak tarawih.
kemudian dia lupa. Siangnya ingat, tapi malam hari lupa. Kalau besok itu adalah 1 Ramadan. Ketika sampai di Maspati pagi hari, malam hari tidak ada niat puasa. Dalam hatinya, pagi hari tidak ada keinginan puasa. Ketika subuh sampai di Maspati setelah subuh. Habis subuh wiritan. Setelah wiritan, sebelum nunggu mobil, cari warung dulu. Loh, kok nggak ada warung buka? Kok sepi, ada apa ini? Baru ingat ternyata sekarang 1 Ramadan. Oh iya, sekarang 1 Ramadan puasa. Malam hari tidak ada niat. Pagi hari baru ingat kalau sekarang 1 Ramadan. Maka orang seperti ini, kata para ulama, pertama dia tetap harus imsak, menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa sampai nanti. Tetap harus bersikap seperti orang puasa. Tapi karena tidak ada niat berarti puasanya belum sah. Karena tidak sah berarti nanti harus qadha lagi 1. Maka perlu habis tarawih nawaitu shoma ghadin. Takutnya kalau ada yang lupa. Nanti akhirnya pagi hari tetap menjaga diri, nggak boleh makan, minum sampai buka, tapi puasanya tidak sah, sehingga nanti Syawal harus qadha, Maka sangat perlu, walaupun itu sunnah, memang yang inti dalam hati. Andaikan tarawih tidak sempurna, kemudian pulang duluan, kemudian waktu sahur dibangunkan makan sahur, dalam hatinya saya niat puasa hari besok, maka puasanya sudah sah. Tidak harus dilafadzkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri. Untuk puasa fardu, waktu niatnya kapan? Mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Adzan subuh itu standarnya pasti nanti ketika sudah terbit fajar. Kalau sudah adzan subuh berarti sudah terbit fajar. Berarti waktu niat sudah habis. Mulai dari maghrib sampai terbitnya fajar, adzan subuh itu waktu niat puasa. Kalau niat puasanya setelah adzan subuh, malam hari tidak tarawih capek, kemudian juga tidak sahur karena kebablasan, tahu-tahu sudah adzan subuh. Berarti waktu niat sudah habis. Berarti kalau nggak niat, berarti tetap nanti wajib mengqadha puasa. Ini khusus puasa fardu. Kalau puasa sunnah berbeda. Kalau puasa sunnah ada kelonggaran. Yang penting sebelum tergelincirnya matahari, sebelum masuk zuhur masih boleh niat. Baginda Nabi SAW pernah suatu ketika beliau salat subuh, wiritan, Isra, pulang ke rumah Sayyidah Aisyah, tanya, ada makanan enggak? Kata Sayyidah Aisyah, enggak ada makanan ya Rasulullah pagi ini. Maka Nabi sabdakan, ya sudah kalau gitu saya tak puasa saja. Kejadian ini terkait dengan puasa sunnah, bukan puasa fardu. Maka para fuqaha mengatakan untuk puasa sunnah niat tidak harus malam hari. Pagi hari pun boleh. Pagi hari habis subuh ingat, oh sekarang hari Senin, saya tak puasa Senin Kamis saja. Malam hari enggak niat, pagi hari baru niat. Yang penting belum makan, belum minum. Kalau sudah pagi hari sudah ngopi 1 gelas, habis 1 piring baru niat saya tak puasa Senin Kamis, ya enggak boleh. Enggak boleh, enggak bisa. Tapi yang penting belum makan sama sekali. Allah. Bisa difahami nih, nggih. Sebelum dilanjutkan mungkin kaitan niat ada yang tanya, monggo. Tanya Pak. Nggih, monggo. Umpama kan puasa Ramadan itu niatnya kan habis sholat isya Nggih. sampai Terbitnya fajar subuh, nggih. Maghrib. Saya ulangi nanti. Nggih. Kalau puasa sunnah itu niatnya boleh sampai tergelincirnya matahari. Nggih, Kalau puasa wajib Ramadan niatnya mulai sore hari sampai fajar. Umpama kan puasa Ramadan itu kan 1 bulan. Awal waktu Ramadan kita niat puasa 1 bulan, itu sah atau tidak? Kalau sah niatnya bagaimana? Terima kasih Ustaz.
niat puasanya didobeli di awal Ramadan, ngoten. Nggih. Takut nanti kalau lupa atau bagaimana sudah awal Ramadan saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh, ngoten. Sehingga yang lain-lain nggak perlu niat. Bagaimana seperti ini? Kalau para ulama kita dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah, harus setiap malam. Tapi para ulama yang ada di Mekah sana, mereka mengatakan mazhab Maliki, Imam Malik, beliau mengatakan boleh dirapel jadi satu di awal Ramadan untuk jaga-jaga. Jadi kalau para ulama, mayoritas para ulama mazhab Syafi'i, ulama yang ada di Indonesia termasuk di Yaman dan yang lain, para ulama-ulama sebelumnya sampai ke Imam Syafi'i, mereka mengatakan enggak, harus setiap malam, harus setiap malam. Jadi kalau para ulama Mekah, Maliki, mazhab Maliki, Imam Malik, beliau mengatakan boleh di awal di Ramadan jadi satu, jaga-jaga. Terus bagaimana? Dua-duanya bagus. Awal Ramadan diniati saya niat puasa 1 bulan Ramadan full sempurna. Kemudian setiap malam tetap usaha untuk niat. Ngoten nggih. Di wallah alam. Nggih. Jelas niki nggih? Nggih. Kita lanjutkan. Yang kedua. Ar-ruknu ats-tsani, yang kedua adalah tarku muftirin. Meninggalkan perkara yang bisa membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Di puasa itu mulai kapan? Terbitnya fajar. Terbitnya fajar itu biasanya muadzin itu kan ada langsung dia azan. Bukan setelah selesai azan. Ada sebagian, mungkin kalau ada, sebagian itu dijelaskan dalam kitab. Ada sebagian itu pura kefahaman. Kalau masih adzan subuh, sebelum selesai masih boleh minum. Yang penting belum sampai hayya 'alas shalah, boleh minum. Tapi kalau sudah selesai adzan nggak boleh. Betul. Jadi puasa itu mulai dari terbitnya fajar. Muadzin itu setahu saya nggak ada yang adzan sebelum waktu, terutama subuh. Mesti nanti nunggu adzan, baru dia mulai adzan. Berarti kalau adzan sudah masuk waktu subuh, berarti sudah terbit fajar, berarti sudah mulai setar puasa. Kalau sudah setar puasa berarti nggak boleh makan, nggak boleh minum. Mungkin kalau ada yang kefahaman seperti itu, ada sudah. Mungkin kalau ada. Tapi di kitab-kitab Syekh Zainuddin Al-Maribar, ada sebagian masyarakat di India sana ada kefahaman seperti itu. Nggak tahu kalau di Indonesia, mungkin sebagian ada juga. Dulu ketika kecil saya pernah mendengar, katanya yang penting belum hayya 'alas shalah, itu katanya masih boleh minum. Nggak boleh. Jadi waktunya adalah mulai terbitnya fajar sampai masuknya maghrib atau sampai terbenamnya matahari. Karena mulainya itu adalah terbitnya fajar, berarti sebelum terbitnya fajar masih diperbolehkan. Andaikan tahajud lama tidak lihat jam. Setelah sambil ngantuk-ngantuk, istighosah ngantuk-ngantuk, tinggal 10 menit adzan subuh. Adzan subuh jam 4 kurang 10. Sekarang sudah jam 4 kurang 5 menit. Dia istighosah, doa ngantuk-ngantuk, zikiran ngantuk, terbangun gara-gara imsak. Ya, enten bisa nih. Imsak biasanya 10 atau 15 menit sebelum adzan. Ada imsak, dia bangun. Saya belum sahur. Sudah ada aba-aba dari masjid, imsak. Imsak itu kalau kita artikan berhenti makan, minum, nggak boleh katanya. Nah, kalau sudah imsak tapi belum adzan, belum masuk subuh, masih boleh makan apa tidak? Masih diperbolehkan. Karena memang setar puasa mulai dari terbitnya fajar. Hanya saja ada tambahan. Baginda Nabi SAW dalam suatu hadis beliau dijelaskan, Nabi itu kalau sahur tidak mepet subuh. Seukuran 50 ayat, waktu yang cukup untuk baca 50 ayat, beliau sudah berhenti dari makan sahur. Maka para ulama seperti di negeri kita ada istilah imsak, kurang lebih 10 sampai 15 menit.
Karena Nabi mencontohkan, jadi beliau berhenti makan sahur itu seukuran waktu yang cukup untuk baca Quran 50 ayat kurang lebih. Berarti kalau hitungan menit kurang lebih 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit sebelum azan subuh, sebelum masuk terbitnya fajar, sudah berhenti makan sahur. Maka para ulama kita di Indonesia ada namanya waktu imsak. Waktu sudah seharusnya bagi orang yang puasa hati-hati, usahakan sudah berhenti. Tapi kalau belum, masih boleh saja sebenarnya, tapi yang paling bagus sudah berhenti. Ketika ada aba-aba imsak, usahakan itu batas akhir. Tapi kalau masih pingin, tadi belum sempat minum, minum dulu. Masih ngantuk, ngopi dulu, boleh. Yang penting belum terbit fajar, belum masuk subuh. Tapi yang dianjurkan 10 atau 15 menit sebelum masuk subuh sudah berhenti. Nanti untuk lebih hati-hati. Nanti masih lama, baru imsak makan. Baru makan di mulut sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana? Boleh ditelan apa enggak? Enggak boleh. Enggak boleh ditelan. Ketika sudah adzan, sahur agak lambat. Ketika tengah menyuap, makanan ada di mulut, dengar adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti sudah masuk subuh. Berarti sudah terbit fajar. Boleh ditelan apa enggak ini? Enggak boleh. Enggak boleh. Kan baru adzan. Iya, baru adzan. Tapi sudah masuk terbit fajar, maka tidak diperbolehkan. Nanggung, yang bukan masalah nanggung dan tidak, waktunya sudah habis. Maka sudah waktu habis ya sudah harus dikeluarkan. Belum minum baru azan ya enggak boleh. Maka dianjurkan 10-15 menit sebelum masuk waktu subuh, sebelum terbitnya fajar sudah berhenti. Ngoten nggih. Tadi membahas rukun-rukun puasa. Sebelum dilanjutkan mungkin ada yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita itu dulu mulai kecil belajar berpuasa. Namun pada tahun 68, 69, 70 sampai 72. Saya itu berpuasa masjid karena jauh. Dan pada waktu kecil saya dididik oleh nenek saya karena orang tua dinas jauh. Dan nenek saya ini punya pedoman kalau membangunkan itu jago peluru. Ternyata jago peluru ini setelah saya keluar ini sudah padam. Tapi di dalam rumah itu kan lampunya bukan listrik. Dulu dimar itu. Nah, itu bagaimana puasanya karena saya dulu masih kecil seperti itu. Nah ini bagaimana Ustaz? Pedomannya itu adalah jago peluru, ngoten nggih. Tidak bisa kita katakan puasanya batal karena jago peluru ya belum tentu kalau itu sudah terbaca. Kadang-kadang ada jago peluru jam 2 juga ada. Jam 3 juga ada. Jam 4 juga ada, pagi hari juga ada, itu baru peluru juga. Maka tidak bisa kita jadikan keputusan berarti enggak sah, enggak bisa. Terus bagaimana? Kalau memang waktu itu kita yakin, waktu itu belum masuk subuh sama sekali, berarti puasanya sah. Tapi maksudnya dikembalikan kepada keyakinan masing-masing. Karena sudah lewat. Beda kalau zaman sekarang bisa kita tahqiq. Kan zaman dulu sudah lewat. Kalau hari-hari ini bisa kita lihat betul, azan subuh jam berapa? Subuh jam 4:20. Jago keluruk, sekarang baru jam 4, berarti belum. Masalahnya ini sudah zaman dahulu, tidak bisa kita buktikan sah dan tidaknya. Bagaimana? Dikembalikan kepada hati masing-masing. Kalau yakin waktu itu, saya yakin pasti sudah belum masuk subuh. Yakin seperti itu. Karena kalau mungkin suasana orang Islam zaman dulu biasanya lebih kuat daripada zaman sekarang. Tahajudnya itu juga lebih kuat daripada zaman sekarang. Kita husnudzon ya, insya Allah itu malah
belum masuk subuh, karena nggak bisa kita buktikan keluruknya itu sebelum atau setelahnya, karena keluruknya itu ya bermacam-macam. Berarti ringkasnya dikembalikan kepada hati masing-masing. Kalau yakin memang waktu itu sudah terbit fajar, berarti puasanya dulu nggak sah, wajib qadha. Tapi kalau yakin betul itu sebelum masuk subuh, berarti ya masih sah. Nggih. Allah. Mungkin didikan orang-orang dulu. Soalnya kadang-kadang subuh itu kan seperti kita lihat sendiri, maju mundur. Kadang sampai jam 4 kurang 15. Kadang mundur sampai setengah 5. Ada sebagian orang tua dulu kadang-kadang patokannya subuh itu jam 4. Pokoknya kalau jam 4 pasti masuk subuh. Ya kadang masuk subuh, kadang belum. Kadang-kadang biasanya ibu-ibu yang biasa jualan di pasar kan pagi-pagi, kadang-kadang pokoknya subuhnya sebelum berangkat ke pasar. Patokannya pokoknya jam 4. Pokoknya jam 4 ya subuh. Baru itu berangkat ke pasar. Ya sah apa tidak? Ya kadang-kadang sah, kadang-kadang tidak. Lah kalau masuk subuh jam seperti sekarang, jam 4 lewat 19, jam 4 kok subuh, berarti subuhnya tidak sah. Lah kalau ternyata subuhnya jam 4 kurang 10, berarti setelah subuhnya sah. Dan kadang-kadang dulu banyak yang jadi patokan jam 4. Kita lanjutkan. Wujubu shaumi Ramadan. Perkara yang mewajibkan puasa Ramadan. Maksud di sini mulai kapan kita menentukan wajib Ramadan, dengan arti ini satu Ramadan apa belum? Kadang-kadang bingung, ini tuh masih satu Ramadan apa belum? Kadang-kadang di sana sudah puasa, di sini belum. Di Mekah puasa, ternyata Indonesia belum. Sebenarnya standar patokannya, pegangan untuk menentukan awal Ramadan itu bagaimana? Ada beberapa penyebab untuk ambil keputusan kalau besok itu adalah satu Ramadan. Yang dua bersifat umum. Maknanya kalau dua hal ini, salah satu dari dua hal ini terwujudkan, maka nanti seluruh masyarakat harus mengerjakan puasa karena besok adalah satu Ramadan. Yang pertama, falladhi ala sabilil umum bistiqbali Sya'ban 30 yauman. Yang kedua, biru'yatil hilal bi syahadati adli syahadah. Dalam hadis Nabi sabdakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian ketika melihat hilal Ramadan dan batalkan puasa, maknanya akhiri Ramadan bila melihat hilal Ramadan. Fa in humma 'alaikum, apabila langit dipenuhi mendung sehingga tidak kelihatan, tidak bisa ru'yatul hilal, maka Nabi kasih arahan untuk menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Kita di Indonesia ada namanya tim falak. Yang pakarnya, yang bagian pakai teropong lihat sudah kelihatan bulan apa belum. Kalau kita punya alat teropongnya, tapi kalau nggak bisa caranya sama saja. Nggak bisa kita lihat dari rumah kita kelihatan apa enggak. Ada istilah matlak, tempat terbitnya rembulan. Biasanya di pesisir pantai seperti di Gresik, kalau yang dekat dengan Pacitan, itu biasanya sore 29 Sya'ban, mereka sudah bersiap-siap. Andaikan ini 29, tim falak sudah pergi ke pantai persiapan pasang teropong. Nanti habis asar sampai malam nanti standby, tahu lihat pakai teropong. Nanti ketika ada salah satu tim falak mengatakan, saya lihat hilal Ramadan. Karena pada tanggal 1 itu tidak lama seperti hari-hari yang lain. Kita lihat sendiri, bulan itu kalau tanggal 15 kan bundar awet, lama. Tapi kalau tanggal-tanggal awal bulan sabit, itu kan nggak full sampai pagi. Begitu juga kalau satu Ramadan lebih sebentar lagi. Maka kalau dalam kitab-kitab, penentuan Ramadan pertama dengan ru'yatul hilal. Kalau ada satu orang dari tim yang ada melihat, dan dia lapor kepada pemerintah. Pemerintah mengatakan diterima, persaksian dia, pengakuan dia diterima,
pemerintah ngasih keputusan besok 1 Ramadan, maka bagi masyarakat wajib untuk mengerjakan puasa Ramadan. Misalnya ru'yatul hilal. Kalau malam ini nggak kelihatan sama sekali, mengatakan seluruh tim falak di Gresik di mana-mana ditanya, ada yang lihat? Tidak ada. Pemerintah ngasih keputusan besok 30 Sya'ban, berarti besok belum puasa. Kalau sudah 30 Sya'ban tidak perlu diteropong lagi. Karena bulan itu cuma sampai 30 untuk Hijriah. Tidak ada yang ke-31. Maka pedomannya yang pertama, kalau kita masyarakat umum enak ikut Pak Kiai, ikut pondok, ikut pemerintah, itu paling mudah. Kalau beli alatnya juga mahal, 50 juta, 100 jutaan baru dapat. Belum belajar caranya penggunaan bagaimana. Kalau secara teori ilmu fikih, yang pertama ru'yatul hilal, dengan adanya melihat rembulan. Kemudian yang kedua, kalau itu dilakukan malam ke-30 tanggal 29 untuk menentukan besok itu 30 Sya'ban atau 1 Ramadan, maka dengan ru'yatul hilal. Begitu juga besok itu 30 Ramadan atau 1 Syawal, itu juga dengan ru'yatul hilal. Para ulama menjelaskan kadang-kadang bisa terjadi beda negara itu beda matlak. Bisa terjadi, ada kemungkinan, dan itu terjadi. Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau bercerita, beliau mengadakan suatu safar. Di tempat yang beliau tuju sudah puasa, tapi ketika ke Madinah ternyata belum. Dan memang para ulama menjelaskan bisa saja. Dan itu bukan suatu hal yang tidak masuk akal. Masuk akal menurut tim falak, dan itu mungkin. Kadang-kadang seperti beberapa kejadian akhir-akhir ini di Indonesia, para ulama melihat belum ada hilal. Tim falak lewat teropong menggunakan alat yang ada, nggak ada satupun yang melihat kalau sekarang sudah hilal Ramadan. Tapi orang-orang Arab melihat sudah kelihatan hilal Ramadan. Itu mungkin terjadi. Terus bagaimana kalau seperti itu? Apakah kita harus ikut orang Arab? Tidak. Tetap sesuai daerah masing-masing. Kalau di Indonesia memang belum kelihatan hilalnya, tim falak mengatakan belum kelihatan, sehingga pemerintah telah memutuskan sekarang besok adalah 30 Sya'ban. Ya, kita orang Indonesia melihat hasil keputusan pemerintah berdasarkan apa yang dilihat oleh tim falak yang melihat teropong itu. Lalu orang-orang Arab kalau memang di sana sudah melihat, ya mereka harus puasa. Ringkasnya dikembalikan kepada daerah masing-masing. Indonesia punya matlak tempat terbitnya rembulan matahari yang tersendiri. Di Arab juga punya matlak tersendiri. Maka berpedoman dengan daerahnya masing-masing. Cocok. Dia justru membuat rencana-rencana buruk. Nanti bagaimana saya ini nampaknya puasa tapi sebenarnya tidak puasa. Akhirnya buka toko tapi tokonya ditutup pintunya tapi dari belakang dibuka. Ada rencana-rencana buruk. Maka sebelum memasuki Ramadan sudah dapat dosa di bulan Ramadan. Maka insya Allah mudzakarah fikih pagi ini kita mudzakarah tentang bab puasa. Dengan harapan semoga sebelum memasuki bulan Ramadan sudah mendapatkan pahala Ramadan. Belum puasa tapi sudah dapat pahala puasa. Insyaallah nggih. Insyaallah. Ala hadiniyah wa ala kulliyah as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum masuk ke masail, kita baca beberapa ayat Quran dan hadis yang berkaitan dengan fadilah puasa, khususnya puasa Ramadan. Di antara dalil dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang puasa Ramadan, di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
telah difardukan, diwajibkan ke atas kalian untuk puasa sebagaimana puasa telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang takwa. Maka para ulama mengatakan puasa ini sejak zaman dulu sudah ada, bukan khusus umatnya baginda Nabi. Ketika baginda Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, pada bulan apa? Masih ingat mungkin? Baginda Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah di bulan Muharram. Maka bulan Hijriyah, namanya sudah bulan Hijriyah, dimulai dengan bulan Muharram. Kenapa? Karena memang dulu hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah itu terjadi di bulan Muharram. Baginda Nabi tiba di Madinah tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Ketika 10 Muharram, orang-orang Yahudi sudah puasa Asyura, puasa Suro 10 Muharram. Dalil kata para alim ulama bahwasanya puasa ini sebenarnya bukanlah amalan yang khusus umatnya Nabi, dulu juga sudah ada puasa sebagaimana dalam ayat ini. Hanya saja untuk puasa Ramadan, kalau puasa itu dulu sudah ada. Tapi kalau puasa Ramadan ini khusus untuk umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Merupakan khususiyah, keistimewaan khusus yang Allah berikan kepada kita umatnya baginda Nabi. Dalam ayat tersebut di antara fadilah puasa yang paling mencolok adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang takwa. Kalau orang itu takwa, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang itu kalau takwa maka nanti akan senantiasa dapat solusi dalam seluruh masalah yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang itu takwa akan mendapatkan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Termasuk amalan yang kalau dikerjakan akan memudahkan seseorang menjadi takwa adalah amalan puasa. Yang wajib adalah puasa Ramadan. Apa hikmah kenapa puasa Ramadan memudahkan seseorang menjadi takwa? Di antara hikmahnya kata para ulama, musuh terbesar manusia, Syekh Abdullah Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'amanah, musuh manusia terbesar itu sebenarnya bukan orang kafir, bukan pula syaitan, bukan pula iblis. Siapa musuh terbesar manusia? Hawa nafsu. Orang itu walaupun perang melawan orang kafir kalah, kalau tidak ikut nafsunya masih untung, kalah masuk surga, mati syahid. Digoda iblis, kalau tidak mengikuti godaan iblis maka masih beruntung. Tapi kalau seseorang itu mengikuti hawa nafsunya, apa maunya langsung diikuti, walaupun hidup di zaman Nabi, tetap tidak ada jaminan surga untuk dia. Sulit untuk menjadi orang takwa. Dalam puasa itu ada pendidikan mengekang nafsu, menahan nafsu. Sore hari menjelang berbuka, tinggal 10 menit. Sudah haus pol-polan, lapar, makanan ada di depan. Sendirian tetap nggak berani mengikuti nafsu sampai nanti dengar adzan. Ada pendidikan mengekang nafsu. Maka kata para ulama, ada puasanya orang umum, ada puasanya orang yang khusus. Kalau orang biasa, puasa hanya sekedar menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa. Tapi kalau puasa yang istimewa bukan sekadar menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa, tapi juga menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Karena dalam hadis yang lain dikatakan ada orang yang puasa, lapar, tapi tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar. Berarti dia ini puasanya secara pandangan fikih sah, tetapi tidak mendapatkan pahala puasa. Maka itu di antara hikmahnya dalam puasa itu, nanti dalam bab sunnah-sunnah puasa termasuk anjuran ketika puasa adalah
menjaga diri dari hal-hal yang cocok dengan nafsu. Baik urusan makanan. Kadang-kadang kita ini ketika puasa balas dendam. Karena siang nggak makan, akhirnya ketika buka dipolkan 2 kali lipat. Bahkan kadang-kadang ketika puasa bukanya lebih banyak daripada selain puasa. Kalau selain puasa makan seadanya, tapi kalau waktu puasa apa maunya nafsu, lauknya apa, minumnya apa, camilannya apa, dituruti semuanya. Nah, seperti ini kalau dalam tarbiyah takwa kurang bisa menundukkan nafsu, sehingga nanti puasa itu ada hasilnya tapi kurang maksimal. Karena di antara pendidikan puasa adalah pendidikan mengekang nafsu, sedangkan ketika puasa malah melampiaskan nafsu, dan nanti kurang bisa maksimal. Wallah. Kita mulai. Yang pertama terkait dengan rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa, setidaknya puasa yang kita kerjakan itu kalau rukun-rukun terpenuhi semuanya, maka sudah dianggap sah, bisa menggugurkan kewajiban puasa, sehingga tidak dianggap orang yang berdosa. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus siyam, rukun-rukun puasa. Ithnani, ada 2. Ar-ruknul awwalu an-niyatu. Rukun pertama yang harus dikerjakan supaya puasanya itu sah, sehingga bisa menggugurkan kewajiban, tidak dianggap berdosa, yang pertama adalah niat. Baik itu puasa fardu maupun puasa sunnah. Kalau puasa fardu berarti nanti kewajibannya gugur. Kalau puasa sunnah akan mendapatkan pahala sunnah. Namanya puasa itu letaknya di dalam hati. Maka adapun melafatkan niat seperti habis tarawih, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadis sanati fardhan lillahi ta'ala, itu sunnah. Supaya ingat. Nanti takutnya kalau tidak di habis tarawih, tidak ditalfid seperti itu, lupa niat, akhirnya pagi hari malam hari enggak ada niat. Ketika tidak ada niat, maka puasanya tidak sah. Nanti setelah Syawal tetap wajib untuk mengqadha. Andaikan mungkin yang paling sering lupa itu kalau dia ini seorang musafir, awal Ramadan malam 1 dia perjalanan dari Jakarta menuju Magetan, malam 1 Ramadan. Dia ingat kalau besok 1 Ramadan. Siang hari naik bis, tahu kalau besok adalah 1 Ramadan. Naik bis karena capek, ya tidur, bangun, sholat, makan. Ketika sholat isya pun, ya di rumah makan, tidak ada tarawih, dia pun juga enggak tarawih. Kemudian dia lupa, siangnya ingat, tapi malam hari lupa kalau besok itu adalah 1 Ramadan. Ketika sampai di Maspati pagi hari, malam hari tidak ada niat puasa. Dalam hatinya pagi hari tidak ada keinginan puasa. Ketika subuh sampai di Maspati setelah subuh. Habis subuh wiritan. Setelah wiritan, sebelum nunggu mobil cari warung dulu. Loh, kok nggak ada warung buka? Kok sepi, ada apa ini? Baru ingat ternyata sekarang 1 Ramadan. Oh iya, sekarang 1 Ramadan puasa. Malam hari tidak ada niat. Pagi hari baru ingat kalau sekarang 1 Ramadan. Maka orang seperti ini, kata para ulama, pertama dia tetap harus imsak, menjaga diri dari perkara yang membatalkan puasa sampai nanti. Tetap harus bersikap seperti orang puasa. Tapi karena tidak ada niat berarti puasanya belum sah. Karena tidak sah berarti nanti harus qadha lagi 1. Maka perlu habis tarawih nawaitu shauma ghadin. Takutnya kalau ada yang lupa. Nanti akhirnya pagi hari tetap menjaga diri, nggak boleh makan, minum sampai buka, tapi puasanya tidak sah, sehingga nanti Syawal harus qadha. Maka sangat perlu, walaupun itu sunnah, memang yang inti dalam hati. Andaikan tarawih tidak sempurna, kemudian pulang duluan,
kemudian waktu sahur dibangunkan makan sahur, dalam hatinya saya niat puasa hari besok, maka puasanya sudah sah. Tidak harus dilafadzkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri. Untuk puasa fardu, waktu niatnya kapan? Mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Adzan subuh itu standarnya pasti nanti ketika sudah terbit fajar. Kalau sudah adzan subuh berarti sudah terbit fajar. Berarti waktu niat sudah habis. Mulai dari maghrib sampai terbitnya fajar, adzan subuh itu waktu niat puasa. Kalau niat puasanya setelah adzan subuh, malam hari tidak tarawih capek, kemudian juga tidak sahur karena kebablasan, tahu-tahu sudah adzan subuh. Berarti waktu niat sudah habis. Berarti kalau nggak niat, berarti tetap nanti wajib mengqadha puasa. Ini khusus puasa fardu. Kalau puasa sunnah berbeda. Kalau puasa sunnah ada kelonggaran. Yang penting sebelum tergelincirnya matahari, sebelum masuk zuhur masih boleh niat. Baginda Nabi SAW pernah suatu ketika beliau salat subuh, wiritan, Isra, pulang ke rumah Sayyidah Aisyah, tanya, ada makanan enggak? Kata Sayyidah Aisyah, enggak ada makanan ya Rasulullah pagi ini. Maka Nabi sabdakan, ya sudah kalau gitu saya tak puasa saja. Kejadian ini terkait dengan puasa sunnah, bukan puasa fardu. Maka para fuqaha mengatakan untuk puasa sunnah niat tidak harus malam hari. Pagi hari pun boleh. Pagi hari habis subuh ingat, oh sekarang hari Senin, saya tak puasa Senin Kamis saja. Malam hari enggak niat, pagi hari baru niat. Yang penting belum makan, belum minum. Kalau sudah pagi hari sudah ngopi 1 gelas, habis 1 piring baru niat saya tak puasa Senin Kamis, ya enggak boleh. Enggak boleh, enggak bisa. Tapi yang penting belum makan sama sekali. Allah. Bisa difahami nih, nggih? Sebelum dilanjutkan mungkin kaitan niat ada yang tanya, monggo. Nggih, monggo. Umpama kan puasa Ramadan itu niatnya kan sehabis sholat isya sampai terbitnya fajar subuh, nggih. Maghrib. Saya ulangi nanti. Nggih. Kalau puasa sunnah itu niatnya boleh sampai terbitnya matahari. Kalau puasa wajib Ramadan niatnya mulai sore hari sampai fajar. Umpama kan puasa Ramadan itu kan 1 bulan. Awal waktu Ramadan kita niat puasa 1 bulan, itu sah atau tidak? Kalau sah niatnya bagaimana? Terima kasih Ustaz. Niat puasanya didobeli di awal Ramadan, takut nanti kalau lupa atau bagaimana sudah awal Ramadan saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh, sehingga yang lain-lain nggak perlu niat. Bagaimana seperti ini? Kalau para ulama kita dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah, harus setiap malam. Tapi para ulama yang ada di Mekah sana, mereka mengatakan mazhab Maliki, Imam Malik, beliau mengatakan boleh dirapel jadi 1 di awal Ramadan untuk jaga-jaga. Jadi kalau para ulama, mayoritas para ulama mazhab Syafi'i, ulama yang ada di Indonesia termasuk di Yaman dan yang lain, para ulama-ulama sebelumnya sampai ke Imam Syafi'i, mereka mengatakan enggak, harus setiap malam. Jadi kalau para ulama Mekah, Maliki, mazhab Maliki, Imam Malik, beliau mengatakan boleh di awal di Ramadan jadi 1, jaga-jaga. Terus bagaimana? Dua-duanya bagus. Awal Ramadan diniati saya niat puasa 1 bulan Ramadan full sempurna. Kemudian setiap malam tetap usaha untuk niat. Ngoten nggih. Wallah a'lam. Nggih. Jelas niki nggih? Nggih. Kita lanjutkan. Yang kedua. Ar-ruknu ats-tsani, yang kedua adalah tarku muftirin. Meninggalkan perkara yang bisa membatalkan puasa.
mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Di puasa itu mulai kapan? Terbitnya fajar. Terbitnya fajar itu biasanya muadzin itu kan ada langsung dia adzan. Bukan setelah selesai adzan. Ada sebagian, mungkin kalau ada, sebagian itu dijelaskan dalam kitab, ada sebagian itu pura kefahaman. Kalau masih adzan subuh, sebelum selesai masih boleh minum. Yang penting belum sampai hayya 'alas shalah, boleh minum. Tapi kalau sudah selesai adzan nggak boleh. Betul. Jadi puasa itu mulai dari terbitnya fajar. Muadzin itu setahu saya nggak ada yang adzan sebelum waktu, terutama subuh. Mesti nanti nunggu adzan baru dia mulai adzan. Berarti kalau adzan sudah masuk waktu subuh. Berarti sudah terbit fajar, berarti sudah mulai setar puasa. Kalau sudah setar puasa berarti nggak boleh makan, nggak boleh minum. Mungkin kalau ada yang kefahaman seperti itu, ada sudah. Mungkin kalau ada. Tapi di kitab-kitab Syekh Zainuddin Al-Maribar ada sebagian masyarakat di India sana ada kefahaman seperti itu. Nggak tahu kalau di Indonesia, mungkin sebagian ada juga. Dulu ketika kecil saya pernah mendengar, katanya yang penting belum hayya 'alas shalah itu katanya masih boleh minum, nggak boleh. Jadi waktunya adalah mulai terbitnya fajar sampai masuknya maghrib atau sampai terbenamnya matahari. Karena mulainya itu adalah terbitnya fajar, berarti sebelum terbitnya fajar masih diperbolehkan. Andaikan tahajud lama tidak lihat jam. Setelah sambil ngantuk-ngantuk, istighosah ngantuk-ngantuk, tinggal 10 menit adzan subuh. Adzan subuh jam 4 kurang 10. Sekarang sudah jam 4 kurang 5 menit. Dia istighosah, doa ngantuk-ngantuk, zikiran ngantuk, terbangun gara-gara imsak. Ya, enten bisa nih. Imsak biasanya 10 atau 15 menit sebelum adzan. Ada imsak, dia bangun. Saya belum sahur. Sudah ada aba-aba dari masjid, imsak. Imsak itu kalau kita artikan berhenti makan, minum, nggak boleh katanya. Nah, kalau sudah imsak tapi belum adzan, belum masuk subuh, masih boleh makan apa tidak? Masih diperbolehkan. Karena memang setar puasa mulai dari terbitnya fajar. Hanya saja ada tambahan. Baginda Nabi SAW dalam suatu hadis beliau dijelaskan, Nabi itu kalau sahur tidak mepet subuh. Seukuran 50 ayat, waktu yang cukup untuk baca 50 ayat, beliau sudah berhenti dari makan sahur. Maka para ulama seperti di negeri kita ada istilah imsak, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Karena Nabi mencontohkan, jadi beliau berhenti makan sahur itu seukuran waktu yang cukup untuk baca Quran 50 ayat kurang lebih. Berarti kalau hitungan menit kurang lebih 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit sebelum adzan subuh, sebelum masuk terbitnya fajar, sudah berhenti makan sahur. Maka para ulama kita di Indonesia ada namanya waktu imsak. Waktu sudah seharusnya bagi orang yang puasa hati-hati, usahakan sudah berhenti. Tapi kalau belum, masih boleh saja sebenarnya, tapi yang paling bagus sudah berhenti. Ketika ada aba-aba imsak, usahakan itu batas akhir. Tapi kalau masih pengen, tadi belum sempat minum dulu, masih ngantuk ngopi dulu, boleh. Yang penting belum terbit fajar, belum masuk subuh. Tapi yang dianjurkan 10 atau 15 menit sebelum masuk subuh sudah berhenti. Nanti untuk lebih hati-hati. Nanti masih lama baru imsak makan. Baru makan di mulut sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana? Boleh ditelan apa enggak? Enggak boleh. Enggak boleh ditelan. Ketika sudah adzan, sahur agak lambat. Ketika tengah menyuap, makanan ada di mulut, dengar adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti sudah masuk subuh. Berarti sudah terbit fajar. Boleh ditelan apa enggak ini? Enggak boleh. Enggak boleh.
Kan baru azan. Iya, baru azan tapi sudah masuk terbit fajar. Maka tidak diperbolehkan. Nanggung, yang bukan masalah nanggung tidak, waktunya sudah habis. Maka sudah waktu habis ya sudah harus dikeluarkan. Belum minum baru azan ya enggak boleh. Maka dianjurkan 10-15 menit sebelum masuk waktu subuh, sebelum terbitnya fajar sudah berhenti. Ngoten nggih. Tadi membahas rukun-rukun puasa. Nggih, sebelum dilanjutkan mungkin ada yang tanya. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita itu dulu mulai kecil belajar berpuasa. Namun pada tahun 68, 69, 70 sampai 72. Saya itu berpuasa masjid karena jauh. Dan pada waktu kecil saya dididik oleh nenek saya karena orang tua dinas jauh. Nah, nenek saya ini punya pedoman kalau membangunkan itu jago peluru. Ternyata jago peluru ini setelah saya keluar ini sudah padam. Tapi di dalam rumah itu kan lampunya sampai strek. Dulu dimar itu. Nah, itu bagaimana puasanya karena saya dulu masih kecil seperti itu. Nah, ini bagaimana Ustaz? Pedomannya itu adalah jago peluru, ngoten nggih. Tidak bisa kita katakan puasanya batal karena jago peluru ya belum tentu kalau itu sudah terbaca. Kadang-kadang ada jago peluru jam 2 juga ada. Jam 3 juga ada. Jam 4 juga ada, pagi hari juga ada, itu baru peluru juga. Maka tidak bisa kita jadikan keputusan berarti nggak sah, nggak bisa. Terus bagaimana? Kalau memang waktu itu kita yakin, waktu itu belum masuk subuh sama sekali, berarti puasanya sah. Tapi maksudnya dikembalikan kepada keyakinan masing-masing. Karena sudah lewat. Beda kalau zaman sekarang bisa kita tahqiq. Kan zaman dulu sudah lewat. Kalau hari-hari ini bisa kita lihat betul, oh azan subuh jam berapa? Subuh jam 4:20. Jago keluruk, oh sekarang baru jam 4, berarti belum. Masalahnya ini sudah zaman dahulu, tidak bisa kita buktikan sah dan tidaknya. Bagaimana? Dikembalikan kepada hati masing-masing. Kalau yakin waktu itu, saya yakin pasti sudah masuk, belum masuk subuh. Yakin seperti itu. Karena kalau mungkin suasana orang Islam zaman dulu biasanya lebih kuat daripada zaman sekarang. Tahajudnya itu juga lebih kuat daripada zaman sekarang. Kita husnudzon ya, insya Allah itu malah belum masuk subuh, teman-teman. Karena nggak bisa kita buktikan keluruknya itu sebelum atau setelahnya. Karena keluruknya itu ya bermacam-macam. Berarti ringkasnya dikembalikan kepada hati masing-masing. Kalau yakin memang waktu itu sudah terbit fajar, berarti puasanya dulu nggak sah, wajib qadha. Tapi kalau yakin betul itu sebelum masuk subuh, berarti ya masih sah. Ngoten nggih. Nggih. Allah. Nggih. Mungkin didikan orang-orang dulu kan. Soalnya kadang-kadang subuh itu kan seperti kita lihat sendiri, maju mundur. Kadang sampai jam 4:15. Kadang mundur sampai setengah 5. Ada sebagian orang tua dulu kadang-kadang patokannya subuh itu jam 4. Pokoknya kalau jam 4 pasti masuk subuh. Ya kadang masuk subuh, kadang belum. Kadang-kadang biasanya ibu-ibu yang biasa jualan di pasar kan pagi-pagi. Kadang-kadang pokoknya subuhnya sebelum berangkat ke pasar. Patokannya pokoknya jam 4. Pokoknya jam 4 ya subuh. Baru itu berangkat ke pasar. Ya sah apa tidak? Ya kadang-kadang sah, kadang-kadang tidak. Lah kalau masuk subuh jam seperti sekarang, jam 4:19, jam 4 kok subuh, berarti subuhnya tidak sah. Lah kalau ternyata subuhnya jam 4:10, berarti setelah subuhnya sah. Dan kadang-kadang dulu banyak yang jadi patokan jam 4.
Kita lanjutkan. Wujubu shaumi Ramadan. Perkara yang mewajibkan puasa Ramadan. Maksud di sini mulai kapan kita menentukan wajib Ramadan, dengan arti ini satu Ramadan apa belum? Kadang-kadang bingung, ini tuh masih satu Ramadan apa belum? Kadang-kadang di sana sudah puasa, di sini belum. Di Mekah puasa, ternyata Indonesia belum. Sebenarnya standar patokannya, pegangan untuk menentukan awal Ramadan itu bagaimana? Ada beberapa penyebab untuk ambil keputusan kalau besok itu adalah satu Ramadan. Yang dua bersifat umum, maknanya kalau dua hal ini, salah satu dari dua hal ini terwujudkan, maka nanti seluruh masyarakat harus mengerjakan puasa karena besok adalah satu Ramadan. Yang pertama, falladhi ala sabilil umum bistiqbali Sya'ban 30 yauman. Yang kedua, bi ru'yatil hilal bi syahadati adli syahadah. Dalam hadis Nabi sabdakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian ketika melihat hilal Ramadan dan batalkan puasa, maknanya akhiri Ramadan bila melihat hilal Ramadan. Fa in humma 'alaikum, apabila langit dipenuhi mendung sehingga tidak kelihatan, tidak bisa ru'yatul hilal, maka Nabi kasih arahan untuk menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Kita di Indonesia ada namanya tim falak, yang pakarnya, yang bagian pakai teropong lihat sudah kelihatan bulan apa belum. Kalau kita punya alat teropongnya, tapi kalau nggak bisa caranya sama saja. Nggak bisa kita lihat dari rumah kita kelihatan apa enggak. Ada istilah matlak, tempat terbitnya rembulan. Biasanya di pesisir pantai seperti di Gresik, kalau yang dekat dengan Pacitan, itu biasanya sore 29 Sya'ban, mereka sudah bersiap-siap. Andaikan ini 29, tim falak sudah pergi ke pantai persiapan pasang teropong. Nanti habis asar sampai malam nanti standby, tahu lihat pakai teropong. Nanti ketika ada salah satu tim falak mengatakan, saya lihat hilal Ramadan. Karena pada tanggal 1 itu tidak lama seperti hari-hari yang lain. Kita lihat sendiri, bulan itu kalau tanggal 15 kan bundar awet, lama. Tapi kalau tanggal-tanggal awal-awal bulan sabit, itu kan nggak full sampai pagi. Begitu juga kalau satu Ramadan lebih sebentar lagi. Maka kalau dalam kitab-kitab, penentuan Ramadan pertama dengan ru'yatul hilal. Kalau ada satu orang dari tim yang ada melihat, dan dia lapor kepada pemerintah. Pemerintah mengatakan diterima, persaksian dia, pengakuan dia diterima. Pemerintah ngasih keputusan besok 1 Ramadan, maka bagi masyarakat wajib untuk mengerjakan puasa Ramadan. Ru'yatul hilal. Kalau malam ini nggak kelihatan sama sekali, mengatakan seluruh tim falak di Gresik di mana-mana ditanya, ada yang lihat? Tidak ada. Pemerintah ngasih keputusan besok 30 Sya'ban, berarti besok belum puasa. Kalau sudah 30 Sya'ban, tidak perlu diteropong lagi. Karena bulan itu cuma sampai 30 untuk Hijriah. Tidak ada yang ke-31. Maka pedomannya yang pertama, kalau kita masyarakat umum enak ikut Pak Kiai, ikut pondok, ikut pemerintah, itu paling mudah. Kalau beli alatnya juga mahal, 50 juta, 100 jutaan baru dapat. Belum belajar caranya penggunaan bagaimana. Kalau secara teori ilmu fikih, yang pertama ru'yatul hilal, dengan adanya melihat rembulan. Kemudian yang kedua, kalau itu dilakukan malam ke-30 tanggal 29 untuk menentukan besok itu 30 Sya'ban atau 1 Ramadan, maka dengan ru'yatul hilal. Begitu juga besok itu 30 Ramadan atau 1 Syawal, itu juga dengan ru'yatul hilal. Para ulama menjelaskan, kadang-kadang bisa terjadi beda negara itu beda matlak. Bisa terjadi, ada kemungkinan, dan itu terjadi. Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau bercerita,
beliau mengadakan suatu safar. Di tempat yang beliau tuju sudah puasa, tapi ketika ke Madinah ternyata belum. Dan memang para ulama menjelaskan bisa saja. Dan itu bukan suatu hal yang tidak masuk akal. Masuk akal menurut tim falak, dan itu mungkin. Kadang-kadang seperti beberapa kejadian akhir-akhir ini di Indonesia, para ulama melihat belum ada hilal. Tim falak lewat teropong menggunakan alat yang ada, nggak ada satupun yang melihat kalau sekarang sudah hilal Ramadan. Tapi orang-orang Arab melihat sudah kelihatan hilal Ramadan. Itu mungkin terjadi. Terus bagaimana kalau seperti itu? Apakah kita harus ikut orang Arab? Tidak. Tetap sesuai daerah masing-masing. Kalau di Indonesia memang belum kelihatan hilalnya, tim falak mengatakan belum kelihatan, sehingga pemerintah telah memutuskan sekarang besok adalah 30 Sya'ban. Ya, kita orang Indonesia melihat hasil keputusan pemerintah berdasarkan apa yang dilihat oleh tim falak yang melihat teropong itu. Lalu orang-orang Arab kalau memang di sana sudah melihat, ya mereka harus puasa. Ringkasnya dikembalikan kepada daerah masing-masing. Indonesia punya matlak, tempat terbitnya rembulan matahari yang tersendiri. Di Arab juga punya matlak tersendiri. Maka berpedoman dengan daerahnya masing-masing. Tidak harus di Indonesia belum kelihatan, di Arab sudah, kalau gitu kita ikut puasa. Tidak. Bisa jadi beda. Memang yang paling sering itu rata-rata sama. Tapi kadang-kadang berbeda. Kalau berbeda, maka nanti sesuai daerah masing-masing. Secara teori para tim falak, kalau di negeri sebelah timur sudah kelihatan, insya Allah di negeri sebelah barat pasti kelihatan. Tapi kalau di negeri sebelah timur belum kelihatan, belum tentu di barat tidak kelihatan. Kadang-kadang di sebelah barat kelihatan. Kan matahari dari timur ke barat. Bisa jadi kalau di timur kelihatan, insya Allah di barat pasti kelihatan. Tapi kalau di timur belum kelihatan, kadang-kadang di barat sudah kelihatan. Maka nanti kembali kepada daerah masing-masing. Ngerti? Nggih. Nggih. Tapi ada ulama itu belum. Karena apa? Harus sekian derajat. Padahal sudah jelas kelihatan. Dan apa? Tapi harus 4 derajat dulu. Nggih. Ini ada pertanyaan lagi ya. Nggih. Kalau nggak salah tahun kemarin gitu ya. Nggih. Itu dilacak kelihatan belum, karena masih kurang dari 4 derajat. Harus tunggu lebih dari 4 derajat. Padahal sudah jelas kelihatan. Kalau mungkin di Mekah atau di Arab Saudi sudah langsung puasa. Kita tunggu itu masih rendah sekali, kurang dari 4 derajat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Tadi Ustaz bilang harus sudah kelihatan bilang puasa Ramadan, tapi ini belum, masih tunggu 4 derajat. 4 derajat ini gimana penjelasannya? Jadi antara tim falak seperti jadwal sholat itu kita lihat kan kadang-kadang beda, terbitan beda kadang. Kadang kalau mungkin kita pakai HP aplikasi Muslim Pro nanti adanya subuh jam 4.19. Kemudian di Kemenak Magetan jam 4:22. Kita pakai pedoman yang mana? Termasuk hilal, menentukan hilal Ramadan, ru'yatul hilal. Sebagian tim falak mengatakan itu sudah kelihatan, sebagian mengatakan belum. Pedomannya apa? Kadang-kadang beda dalam menentuan. Itu dianggap kelihatan naik berapa derajat? 3 derajat atau 4 derajat. Terus kita pilih yang mana? Kalau mayoritas tim falak itu 4 seingat saya. 4. Karena sebenarnya kalau di bawah itu baru 2 derajat, kan zaman dulu nggak ada teropong. Zaman dulu nggak ada teropong. Menggunakan zaman Nabi ya sudah menggunakan mata kepala yang ada. Sebagian sampai sekarang ini ada daerah-daerah ulamanya itu masih berpegang teguh dengan contoh dari Nabi. Zaman Nabi pokoknya menggunakan mata yang ada, nggak menggunakan teropong. Pokoknya cari tempat yang tinggi, melili gini, baru kelihatan. Nah, itu secara normalnya, seingat saya itu 4 atau 3 sekian. Tapi kalau di bawah 3 itu belum. Maka kita ikut yang mana? Ikut yang standar normal 3 ke atas. Kalau di bawah 3 itu belum. Walaupun sudah kelihatan
pakai teropong, tapi untuk standar andaikan nggak pakai teropong, pakai mata kepala biasa, itu belum kelihatan. Bisa, sudah lah ya. Secara hisab. Hisab ngaruhnya. Nggih. Hisab sudah. Ya, tapi belum materi. Baca sama-sama kelihatan ya itu ada. Nggih. Kalau para ulama fuqaha kita sesuai hadis tadi, Nabi kasih arahan pertama sumu li ru'yati, ru'yah dulu. Kalau ru'yah belum bisa dibuat pegangan karena nggak kelihatan, baru nanti disempurnakan. Disempurnakan hisab itu menyempurnakan 30 Sya'ban. Jadi tetap pakai standarnya mata yang sehat itu standarnya 3 ke atas, kalau 3 ke bawah itu nanti belum. Terus kalau berarti belum, berarti kembali yang kedua memakai hitungan hisab. Tapi kita tidak pungkiri seperti daerah para ulama yang daerah pelosok atau kalau juga mereka punya hitungan tersendiri. Ya kita maklumi ada khilafiyah, terus kita ikut mana? Paling enak ikut pemerintah. Itu paling enak. Karena ulama pasti cari yang tengah-tengah yang adil. Walaupun kalau ada yang puasa duluan dengan alasan sudah kelihatan menurut saya, ya monggo. Karena nanti di para ulama juga menjelaskan bagi seorang pemerintah, seorang atasan kalau dasmu kodi Islam, ketika ada laporan saya melihat tidak langsung diterima. Ini orang yang soleh betul atau orang yang dikhawatirkan berbohong. Kalau orang ini dikhawatirkan berbohong, bagi pemerintah tidak boleh langsung menerima. Karena pemerintah akan ngasih pengumuman kepada seluruh masyarakat. Maka harus ditahqiq betul. Ini betul orangnya soleh, jujur betul apa tidak. Kalau pemerintah mengatakan anggap ini orang jujur betul, dia nggak bohong, pemerintah baru menerima. Tapi kalau diragukan, kok kelihatannya enggak. Pemerintah tidak boleh menerima, enggak boleh baris pengumuman. Tapi bagi dia yang yakin, saya melihat betul, harus puasa. Bagi dia harus puasa, tapi bagi pemerintahnya enggak boleh ngasih pengumuman. Yang puasa dulu kan dalam belajar, yang belum kan wahyu belum terkait dengan Lailatul Qadar. Jadi kembali kepada orangnya masing-masing. Mungkin dibagi dulu ibu-ibunya ini nanti bang kita diprotes. Monggo. Makanya ibu. Nggih. Bapaknya dibuat besok. Nggih. Dari ibu-ibu yang mau tanya monggo. Mana mikir ya, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, di luar materi bisa. Kalau ini tadi sudah dijelaskan tentang rukun puasa, mohon dijelaskan juga tentang rukun sholat dan rukun wudu, Ustaz. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun sholat dan rukun wudu, jadi memang ada jelas kalau sholat itu sangat-sangat penting. Ada hadis namanya hadis musi'us sholat. Jadi ada seorang sahabat datang ke Masjid Nabawi, sholat. Setelah sholat salam doa dipanggil Nabi, Kang sini. Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, kamu sebenarnya belum sholat. Sholat yang kedua kali setelah salam dipanggil Nabi, Sholli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi sholatnya, kamu belum sholat sebenarnya. Sampai 3 kali dipanggil lagi, Sholli fa innaka lam tusolli. Ulangi salatmu karena sebenarnya kamu belum sholat. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, sudah mentok saya nggak bisa sholat yang lebih bagus daripada yang ada, tolong ajari saya. Maka Nabi mengajari. Maka tadi disebut dengan hadis musi'us sholah, hadis tentang sholatnya seorang sahabat yang dianggap tidak sah oleh Nabi. Sahnya sholat terkait dengan rukun-rukun. Ada rukun, ada sunnah. Kalau rukun tidak boleh dikorting walaupun 1, harus dikerjakan. Tapi kalau sunnah, andaikan tidak dikerjakan, sholatnya masih sah. Hanya saja pahalanya kalah dengan yang sunnahnya sempurna. Pahalanya kalah, nanti surganya juga berbeda. Rukun sholat yang pertama niat. Niat waktu takbiratul ihram. Yang pertama Allahu Akbar. Yang kedua berdiri bagi orang yang mampu.
Kalau memang sakit nggak bisa berdiri, silahkan sambil duduk. Kalau duduk nggak mampu, bisa sambil berbaring. Berbaring nggak mampu, tidur terlentang. Selama masih ada akal, maka tetap wajib mengerjakan sholat. Kalau ada keluarganya sakit parah, tapi masih sehat, belum sampai tingkatan pikun, tetap harus kita pikirkan mengenai sholatnya. Kalau nanti meninggalkan sholat, ya dianggap meninggalkan perkara yang wajib berdosa. Kemudian membaca surat Al-Fatihah yang wajib Al-Fatihah, dilanjutkan ruku dengan tumak ninah, kemudian iktidal tumak ninah. Tumak ninah seukuran membaca tasbihat, tidak terlalu cepat, tidak terlalu tartil. Subhanallah kalau itu terlalu cepat. Tapi tidak terlalu tartil. Subhanallah, dia terlalu lama. Standar. Subhanallah, standar. Kurang lebih tumak ninah seperti itu. Ketika rukuk plek seukuran subhanallah baru bangun. Plek tegak subhanallah baru lanjut sujud. Rukuk tumak ninah, kemudian iktidal dengan tumak ninah, dilanjutkan sujud yang pertama dengan tumak ninah, duduk di antara dua sujud tumak ninah, kemudian sujud yang kedua dengan tumak ninah, 1 rakaat. Kalau 2 rakaat berarti seperti tadi. Nanti yang terakhir ditutup dengan duduk tasyahud akhir. Kemudian ketika tasyahud akhir yang wajib dibaca adalah bacaan tahiyat sampai sholawat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini yang wajib sampai sini. Wa ala ali sayyidina Muhammad sampai akhir itu hukumnya sunnah. Biasanya ketika tarawih kan gasnya agak dipolkan gitu. Setidaknya kalau gasnya dipolkan, gasnya pol, ringnya diblongkan pisan. Nah itu setidaknya ketika rukuk sujud tumak ninah harus dijaga. Bacaan tasbihat itu sunnah. Ketika itidal sunnah. Tapi tumak ninah itu wajib. Tidak boleh seperti pir, pleng langsung balik lagi. Enggak bisa. Harus ada tek seukuran tasbihat kemudian bangun lagi. Tasyahud akhir sampai tadi harus dibaca. Tidak boleh sama asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum. Enggak bisa. Harus. Kemudian salam yang pertama. Assalamualaikum yang pertama. Itu yang inti, tidak boleh dikurangi sama sekali. Kalau tasyahud awal bagaimana? Sunnah. Kalau enggak dikerjakan bagaimana sholatnya? Sah. Kalau dikerjakan pahalanya lebih banyak, surganya lebih tinggi. Kemudian terkait rukun wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Terkait dengan basuhan, faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Mulai ujung rambut sampai dagu, telinga kanan sampai telinga kiri. Kadang-kadang anak kecil, wallahu alam ketua semoga sudah enggak ada. Kadang-kadang wudunya cuma segini. Maaf. Ini. Yang sini pinggir sini enggak dibasuh. Ini padahal ini masih basuhan anggota wajah. Samping telinga, ada kecil ini, samping telinga itu harus dibasuh. Kalau enggak dibasuh berarti wudunya belum sempurna. Dari atas dagu di sini, ini perbatasan ini tetap harus dibasuh. Nah kalau hanya sekedar gini, apalagi kadang-kadang sebagian dari kolam tek dilemparkan, biar, terus gintek sudah. Itu yang sini rawan kalau belum bersihkan. Apalagi kalau bangun tidur sakit mata, di sini ada tai mata, itu juga harus dibersihkan. Kalau enggak, nanti habis wudu kok masih ada tai mata, berarti di situ belum terkena air. Kalau belum terkena air, berarti wajahnya belum dibasuh secara sempurna. Dari atas, di bawah dagu juga termasuk harus di bawah dagu sini. Atas. Wa aydiyakum, kemudian wa aydiyakum dal marafiq, tangan sampai siku-siku. Siku-siku harus dibasuh. Dilebihkan sedikit habis. Sampai siku-siku dibasuh. Kadang-kadang yang cepat-cepat cuma sini kadang-kadang enggak dibasuh. Padahal sini masih basuhan. Itu
Sini tetap siku-siku, dibuka sedikit dan dibasuh. Yang agak rawan siku-siku. Kemudian di bawah kuku itu juga harus terkena air. Mohon maaf, kadang-kadang khususnya petani, bengkel, itu dari sawah, biasanya bawah kuku penuh dengan tanah, bawah kuku penuh dengan oli dan sebagainya, harus dibersihkan terlebih dahulu. Kalau nggak dibersihkan berarti nanti air nggak bisa sampai. Maka yang paling aman kalau kukunya pendek. Kalau kuku panjang agak rawan. Boleh aja tapi harus dibersihkan dulu. Kemudian wamsahu biru'usikum, mengusap kepala. Kepala dari sini sampai atas leher ini namanya kepala. Boleh diwakili dengan rambut. Tidak harus namanya kepala, kan kulitnya sebenarnya. Bisa kulitnya atau rambutnya langsung. Para ulama mazhab Syafi'i biru'usikum maknanya sebagian kepala, tidak harus rata sempuanya. Setidaknya minimalnya ada yang diusap, walaupun sedikit. Mungkin karena kedinginan masuk angin, wudunya cuma seret. Boleh, sah-sah saja. Tapi yang masih batas kepala. Tapi kalau sudah batas kepala, maaf ibu-ibu rambutnya panjang sampai ke sini. Kemudian diusap di ujung bawah sini. Itu bukan kepala, sudah keluar dari batas kepala. Kepala dia dari sini, itu namanya kepala. Tapi kalau rambut yang sudah keluar dari batas kepala, leher ke bawah, apalagi yang panjang sampai bahu, wudu yang diusap rambut yang di bahu, itu bukan mengusap kepala lagi. Batasan sini. Wa arjulakum ilal ka'bain, yang terakhir membasuh kaki sampai ke kedua mata kaki. Kedua mata kaki tetap. Yang perlu diperhatikan sama di bawah kuku sama tumit. Khususnya yang tumitnya sudah pecah-pecah, apalagi nggak pakai sandal, nanti kan pecah-pecah, meletek-meletek itu. Itu kalau terbuka, meletek, berarti yang pecahan-pecahan itu juga harus terkena air. Pecahan-pecahan air. Nah kalau sudah meletek-meletek, bolong-bolong, terus sama nggak pakai sandal, nanti masih ada tanah-tanah, apalagi tanahnya agak keras, wah itu nanti khawatir. Dalam ayat tadi disebutkan secara urut, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum. Maka karena disebutkan secara tertib, maka para ulama mengatakan wudu juga harus tertib. Basuh wajah dulu, tangan, kepala, baru kaki. Para ulama muhaddisin mengatakan dalam hadis-hadis Nabi sabdakan innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung niatnya. Maka wudu juga harus niat. Apa itu niat? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, keinginan mengerjakan disertai dengan pekerjaannya. Maka niat dimulai ketika pas basuh wajah. Berarti rukun wudu 6, niat, basuh wajah, tangan, ngusap kepala, basuh kaki, kemudian tertib. Namanya membasuh, air mengalir. Air harus mengalir. Kalau tidak sampai mengalir itu namanya mengusap. Kalau sakit dingin, kemudian pakai anduk, tangannya dilap saja, disiblini. Itu bukan membasuh, tapi namanya mengusap. Sedangkan rukun wudu, fagsilu, basuhlah. Kalau nggak sampai dibasuh berarti baru ngusap, berarti belum sah. Semoga majelis ini diterima oleh Allah Ta'ala, Allah barakahi, sehingga tambah hari kita tambah dekat dengan Allah Ta'ala, tambah tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.